Melanjutkan mengajar seadanya, bahaya aktivitas mengajar yang seru ketika buyar. Seketika buyar. Habis itu emosinya. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk, dia di bangkunya saat didekati ternyata Andi sedang terlelap tertidur. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kejadian kita seandainya yang tadi yang ceritakan itu pertama, awalnya kita berangkat dari rumah, tiba-tiba bensin kita habis, jadi emosi. Ada sebagian yang udah berkerut, ada masih mulus, berarti di sini kita bisa mengendalikan emosi kita itu. Tiba-tiba ada pamannya, si anaknya ini, dia mengawani ayahnya yang
terkendali. Neokorteks pawang, limbik bunglon, reptil dinosaurus. Inilah otak emosi yang bisa kita kendalikan. Kita lanjut, ada satu lagi video. Menceritakan tentang fungsi neokorteks, limbik sama reptil ya Bapak Ibu. Dan kita masuk ke penjelasannya. Ini pawang neokorteks. Pawang neokorteks ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Ini ya Bapak Ibu neokorteks. Kita lanjut ke limbik. Ini limbik ini mengambil alih kendali perasaan, akan mengendalikan alih kembali. Sedangkan dinosaurus, apabila dinosaurus ini marah, dinosaurus yang paling marah di antara yang dua itu, bunglon sama pawang. Kalau dinosaurus marah, pasti pawang dan bunglon beraktif, otomatis aktif mengendalikan si dinosaurus. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan apabila kita marah, ini otak belakang ini dinosaurus. Apabila kita marah, yang bunglon sama limbik sama pawang pasti otomatis aktif mengendalikan si dinosaurus. Nih, adu mulut terjadi antara guru dan murid. Ini bertemu dinosaurus sama dinosaurus. Kalau dinosaurus emosinya sangat kuat. Kita buka ya. Murid dan guru. Dari video tersebut kita bisa menilai dinosaurus bertemu dengan dinosaurus. Apabila kita menggunakan otak limbik dinosaurus, pasti kita akan tidak bisa mengendalikannya, kecuali datanglah si bunglon sama si pawang mengendalikan emosi si dinosaurus. Makanya walaupun kita semarah-marahnya sama orang, kita tahan emosi kita itu. Jangan kita imbaskan, jangan kita keluarkan semuanya. Jadi di sini bisa dapat kita simpulkan bahwa bagaimana cara kita mengelola kita sendiri untuk orang lain atau siswa. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya masalah mengelola emosi kita ini? Mengelola emosi kita ini harus bisa
bisa mengendalikannya. Nggak mungkin kita setiap hari emosi, enggak kan? Bukan setiap hari emosi, ini kan sifatnya refleks gitu, boleh emosi gitu kan. Karena mungkin emosi tak apa, kalau ada kan mungkin dengan emosi langsung, tapi kan itu refleks gitu. Kayak tiba-tiba kita emosi, gitu, emosinya tinggi langsung. Mungkin langsung tidak kita lakukan dan apa. Kalau menurut saya kan Bu, kalau kita misalkan emosi, lampiaskan aja emosi itu. Lampiaskan emosi itu sampai emosi kita ini hilang dari pikiran kita. Kita hempaskan aja. Baru habis itu, kalau udah kita hempaskan emosi ini, baru kita buat kegiatan. Oke? Pas Bapak Ibu, ada pernyataan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya. Kalau contoh salah satu happy nih mendapatkan sesuatu atau besoknya ada berita, oh besok kita gajian, pasti kita happy. Itulah contohnya. Nah, ya kan Bapak Ibu? Sama orang kita yang suka. Kalau tidak ada lagi, mungkin cukup sekian pertemuan. Satu lagi. Kita bernyanyi satu lagi untuk sedekah hebat ya Bapak Ibu. Iya. Ada kok musiknya Bapak. Jujur